Bayu aja Bayu. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan segala puji dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Arsyil Azim, Zat yang memberikan kita kenikmatan dan juga kesehatan yang tentunya dengan ini pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam lanjutan kajian nakes yang ke-5 insyaallah. Kedua, salawat serta salam selalu kita panjatkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada teman-teman beliau, dan semoga kita diberikan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ta'ala pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian nakes yang akan diisi oleh beliau Al-Ustaz Abu Diyom Hafizahullah Ta'ala. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4, insyaallah acara kajian segera kita mulai. Kepada beliau Ustaz Hafizahullah Ta'ala kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian Masjid Darul Jannah, para dokter, para nakes rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur, memuji Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Sampai hari ini Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, badan yang sehat, negeri yang aman, dan lebih penting dari itu semua Allah memberikan kepada kita nikmatul iman dan Islam, sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah, menambah pundi-pundi pahala tabungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya setiap nikmat yang kita dapatkan pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian setiap dari kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka alhamdulillah kita bisa menggunakan nikmat-nikmat itu untuk duduk di majelis ilmu di salah satu rumah-rumah Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan sebab turunnya sakinah, turunnya rahmah, dan bahkan
para malaikat akan menutupi dengan sayap-sayapnya para penuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, tidak lupa kita juga senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam ini senantiasa tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kepada seluruh kaum muslimin yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali lagi dengan kitab Arba'in An-Nawawi karya Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati guru-guru beliau, merahmati murid-murid beliau, dan juga merahmati keluarga beliau. Alhamdulillah, kita masuk pada hadis yang ketiga setelah hadis yang kedua. Di hadis yang ketiga ini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga artinya adalah dari Abi Abdurrahman. Ini adalah kunyah untuk Abdullah ibnu Umar, yaitu Abu Abdurrahman. Ibnul Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dan menggunakan radhiyallahu anhuma karena ayah dan anaknya ini kedua-duanya adalah sahabat. Kedua-duanya adalah sahabat. Sehingga radhiyallahu anhuma. Qala, berkata, Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau mengatakan, Buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5. Islam dibangun di atas 5. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan haji di rumah Allah, yaitu Ka'bah, wa saumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini membahas tentang rukun Islam yang sebelumnya telah dibahas juga pada hadis yang kedua. Pada hadis yang kedua dijelaskan tentang rukun Islam. Dan faedah tersebut, kenapa Imam An-Nawawi, metode penulisan beliau di dalam hadis ini meletakkan hadis rukun Islam setelah hadis yang kedua. Disebutkan adalah oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad, Awrad an-Nawawi hadzal hadis ba'da hadis Jibril wa huwa mustamilun ala hadhihi al-khams lima ishtamala alaihi hadzal hadis min bayani ahammiyati hadhihi al-khams. Yaitu Imam Nawawi sengaja meletakkan hadis tentang rukun Islam ini setelah hadis Jibril untuk menekankan betapa pentingnya rukun Islam ini. Betapa pentingnya rukun Islam ini. Wa annaha asasun, dan itu adalah sebuah pondasi dasar
yang keislaman seseorang itu dibangun di atasnya. Yang keislaman seseorang itu dibangun di atasnya. Fafihi makna zaid ala ma ja'a fi hadis Jibril. Dan ini adalah makna tambahan. Jadi di dalam hadis ini ada makna tambahan di dalam hadis yang kedua. Karena kalau panjenengan masih ingat hadis yang kedua, hadis kedua itu ditanya tentang fa akhbirni anil Islam. Habarkan kepadaku tentang Islam, ya. Kemudian Rasulullah menjawab, Islam adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat dan seterusnya. Tetapi di hadis ini Rasulullah mengatakan Islam dibangun di atas lima hal atau 5 pondasi. Sehingga di dalam hadis ini Rasulullah memberikan informasi tambahan, ilmu tambahan berupa mempersamakan antara Islam itu dengan bangunan. Menyamakan Islam dengan bangunan. Kemudian dari persamaan yang pendekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa bangunan tersebut untuk memudahkan kaum muslimin, para sahabat di dalam memahami Islam. Bahwasanya Islam itu ada 5 pilar. 5 pilar. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ala khamsin ay ala khamsi da'aim. 5 di atas 5 ini adalah 5 pilar atau 5 tiang. Ya, adalah 5 tiang. Dan ini yang penting untuk kita ketahui, terkadang seseorang itu ketika tidak memiliki ilmu terhadap sesuatu secara rinci, secara utuh, maka kebanyakan pemahaman dia itu adalah pemahaman yang kurang tepat, pemahaman yang kurang tepat. Sehingga tuntutan kita sebagai seorang muslim adalah tentu memahami rukun Islam secara utuh. Bukan hanya parsial saja, bukan hanya tahu rukun Islam itu 5, ya, sebatas itu saja. Tetapi kita tidak mengetahui tentang urgensi atau pentingnya rukun Islam tersebut. Ya. Betapa banyak, ya, makanya Imam Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan, ya, orang yang beribadah tanpa ilmu, mereka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Orang yang beribadah tanpa ilmu, maka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dikarenakan ilmu yang mereka dapatkan itu tidak utuh, hanya sepotong. Ya. Dan kita melihat fenomena banyak dari kaum muslimin, ya, yang mereka memahami Islam itu hanya setengah saja. Mereka yang penting Islamnya itu sudah tertulis di KTP mereka. Padahal mereka sholat juga tidak, puasa juga tidak, kemudian juga syahadat pun juga masih dipertanyakan. Oleh karena itu tujuan kita di dalam mempelajari Arba'in Nawawi, karena di dalam hadis-hadis tersebut memang berisi tentang hadis-hadis pondasi Islam. Sehingga pondasi yang ingin disampaikan oleh Imam An-Nawawi adalah yang pertama tentang rukun iman, dan itu sudah kita bahas di hadis yang kedua. Berikutnya adalah tentang rukun Islam. Yang pertama dari rukun Islam tersebut adalah syahadati alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menarik, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan 2 kalimat ini menjadi satu rukun.
Di situ kan ada dua kalimat ya, asyhadu alla ilaha illallah satu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua. Tetapi dua kalimat ini dijadikan oleh Rasulullah sebagai satu rukun yang utuh. Disebutkan jawabannya adalah li'anna syahadata bihadaini tubna 'alaiha sihhatul a'mal kulliha. Karena dengan dua kalimat ini amalan seorang hamba itu menjadi diterima di sisi Allah. Karena dengan dua kalimat ini amalan seorang hamba itu diterima oleh Allah. Sehingga nggak bisa hanya asyhadu alla ilaha illallah saja dan meninggalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau sebaliknya, ya. Karena dua kalimat itu adalah satu kesatuan dan itu sebab diterimanya amalan seorang hamba. Li'anna syahadata alla ilaha illallah tastalzimul ikhlas. Karena seseorang yang bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, itu menunjukkan keikhlasan di dalam beramal. Sehingga tujuan dia beribadah itu adalah mengharapkan ridha Allah. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah tastalzimul ittiba. Sedangkan bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan, bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan juga utusan Allah, itu mengharuskan kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dua kalimat ini dijadikan satu, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Wa kullu amalin yutaqarrabu bihi ilallahi la yuqbal illa bihadaini syartain al-ikhlasu lillah wal mutaba'atu li Rasulillah. Maka semua amalan yang mendekatkan diri kepada Allah tidak diterima kecuali dengan dua syarat ini, yaitu al-ikhlas dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, syahadat ini menjadi pintu utama. Bahkan para ulama sepakat rukun Islam yang paling besar itu adalah dua kalimat syahadat ini. Yang jika dia itu roboh, maka robohlah seluruh bangunan Islam. Yang jika syahadat ini tidak dilakukan, maka tidak berguna seluruh amalan-amalan rukun Islam yang lainnya. Kalau sampai ada orang tidak mau bersyahadat, tapi dia sholat, puasa, zakat, bahkan haji, maka tidak akan diterima ibadah orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'na an tashhada an la ilaha illallah. Kemudian makna syahadat an la ilaha illallah adalah ayya'tarifal insanu bilisanihi, ya. Yaitu seseorang mengucapkan dengan lisannya, wa qalbihi bi annahu la ma'buda haqqun illallah, dan juga dengan hatinya. Jadi tidak hanya sebatas ucapan lisan, tapi juga diyakini dengan hati. Kemudian wasyahadatu bil lisani la takfi bidalilin annal munafiqina yashhaduna lillah bil wahdaniyah. Kemudian juga tidak cukup seseorang itu mengucapkan syahadat hanya dengan lisannya saja, tapi hatinya tidak beriman kepada Allah. Maka lihatlah orang-orang munafikin. Mereka itu juga bersyahadat, bersaksi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kesaksian mereka itu hanya ada di dalam lisan mereka dan tidak sampai kepada hati mereka. Maka hal itu tidak bermanfaat untuk diri mereka. Hal itu tidak bermanfaat untuk diri mereka. Sehingga kalimat asyhadu, saya bersaksi, itu harus disertai lisan dan juga keyakinan di dalam hati. Makanya kenapa kalau non muslim menjadi mu'allaf itu mengucapkan asyhadu
bersaksi itu sangat menyentuh, karena proses pencarian kebenaran yang mereka jalani sangat panjang, sehingga ketika benar-benar menemukan bahwasanya syahadat ini adalah suatu kebenaran, maka mereka mengucapkannya dan meyakininya di dalam hati. Ya. Hanya saja kalau kita sudah Islam turunan, alhamdulillah, itu terkadang mengucapkan syahadat ini kurang diresapi dengan hati, kurang diresapi dengan hati. Kecuali ketika dalam kondisi sakit, ya, mau meninggal, itu baru terasa syahadat yang sangat berat. Oleh karena itu, yang pertama adalah asyhadu dengan lisan dan juga dengan hati. Allah ilaha illallah, la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Pemahaman tentang la ilaha illallah ini itu bermacam-macam orang-orang di dalam memahami la ilaha illallah. Dan beberapa kelompok sesat di dalam Islam itu memahami kalimat la ilaha illallah adalah sebatas tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Sehingga ketika meyakini tidak ada pencipta selain Allah, maka orang yang beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, selama hatinya itu masih mengakui yang menciptakan adalah Allah, bukan termasuk kemusyrikan. Saya ulangi, ya. Jadi mereka menganggap la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta selain Allah. Sehingga maknanya ketika mereka itu menyembah selain Allah, minta kepada selain Allah, tetapi hati mereka masih meyakini bahwasanya yang menciptakan kita semua adalah Allah, maka itu bukan termasuk kesyirikan. Sehingga mereka itu tergelincir jatuh pada pemahaman yang salah hanya dari memaknai kalimat la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Oleh karena itu para ulama menjelaskan makna la ilaha illallah adalah la ma'buda. Tidak ada sesembahan. Jadi yang berhak disembah. Hakun yang berhak disembah illallah, kecuali hanya Allah. Bukan hanya sebatas pencipta, tetapi juga yang berhak disembah, yang menciptakan, yang memelihara, yang mematikan, yang menghidupkan adalah Allah. Kemudian juga muncul, ya, pertanyaan adalah la ilaha illallah ini bagaimana kalau hanya dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah tok, Pak? Kalau jawabannya hanya tidak ada, kalau arti dari la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah, maka bagaimana dengan Tuhan-Tuhan di luar sana yang disembah selain Allah, yang disembah selain Allah. Oleh karena itu para ulama memberikan tambahan hakun, ya. Tidak ada Tuhan yang berhak, yang benar untuk disembah selain Allah. Sehingga kita mengakui, menyadari adanya Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan oleh orang lain dan disembah, tetapi Tuhan-Tuhan itu tidak berhak, tidak pantas, tidak benar untuk disembah. Yang pantas dan benar untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebutkan Tuhan-Tuhan itu dengan nama alihah juga. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan adanya Tuhan-Tuhan lain. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 43. Allah sebutkan amlahum alihatun tamna'uhum min dunina.
la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna yushabun. Allah berfirman yang artinya, apakah untuk mereka Tuhan-Tuhan yang bisa mencegah mereka selain kita, selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menolong diri mereka. Ya. Bahkan Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Maka di sini Allah juga menggunakan kalimat alihah. Alihah ini jamak dari ilah. Sehingga makna yang benar adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ditekankan lagi dalam surat Al-Hajj ayat 62. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Dan begitulah bahwasanya Allah itu satu-satunya yang berhak, dan sesungguhnya apa-apa yang diseru selain Allah huwal batil, adalah sembahan-sembahan yang batil, dan bahwasanya Allah itu maha tinggi dan maha agung. Maha tinggi dan maha agung. Maka ini makna dari la ilaha illallah. Kemudian dari kalimat la ilaha illallah ini juga terdiri dari dua rukun. Ini sudah sering disampaikan oleh para asatidzah kita, yaitu yang pertama adalah isbat, yang kedua adalah an-nafi. Isbat itu menetapkan, yang kedua adalah nafi meniadakan. An-nafyu atau dibalik, an-nafyu wal isbat, meniadakan dan menetapkan. Sehingga orang yang bersyahadat, maka dia harus yang pertama rukunnya adalah menafikan, meniadakan sembahan-sembahan selain Allah. Jadi sudah meyakinkan di dalam hatinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, yang berkuasa selain Allah, yang menciptakan selain Allah, yang pantas ditaati, dicintai, ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Ini nafi, meniadakan. Yang kedua adalah isbat, dan menetapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, baik ibadah zahir maupun ibadah yang batin. Dan ini pengertian dari rukun. Tadi terlewat, kita bahas rukun Islam tapi belum membedah pengertian tentang rukun. Rukun di dalam bahasa Arab itu adalah janibuhul aqwa, yaitu salah satu sisi yang kuat, salah satu sisi yang kuat. Disebutkan wa ruknu syai' fil lughah janibuhul aqwa, salah satu bagian atau sisi yang kuat. Makanya Ka'bah itu ada berapa rukun? 4, ya. Rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Syami, dengan rukun Iraqi. Nah, pojok-pojok sisi-sisi itu disebut dengan rukun secara bahasa. Secara istilah, rukun itu adalah ma yulzamu min wujudihil wujud wa yulzamu min adamihil adam. Yaitu yang mengharuskan dengan adanya itu, adanya sesuatu, dan mengharuskan dari ketidakadanya itu, tidak adanya sesuatu. Ini pengertian rukun secara istilah. Ma yalzamu min wujudihil wujud, wa yalzamu min adamihil adam. Jadi kalau hal ini itu ada, maka ibadah tadi itu sempurna. Dan kalau hal ini, rukun ini tidak ada, maka ibadah tadi tidak sah. Tidak sah.
Sehingga rukun ini adalah hal yang paling fundamental, yang paling penting di dalam sebuah ibadah itu adalah rukun. Karena tadi pengertiannya kalau rukun ini ada, maka ibadah itu sah. Kalau rukun ini tidak ada, maka ibadah tersebut tidaklah sah. Dan rukun itu contohnya di dalam dua syahadat ini. Rukun dari syahadat ini adalah an-nafyu wal itsbat, meniadakan dan menetapkan. Contohnya rukun Islam, maka orang yang meninggalkan salah satu rukun Islam dan meyakini bahwasanya itu bukan termasuk rukun Islam, maka jelas ya, keislamannya bisa batal. Keislamannya bisa batal. Apalagi jika yang dia tidak akui adalah syahadat itu sendiri. Sehingga rukun Islam ini adalah hal-hal yang harus dilakukan agar keislaman seorang hamba itu sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah syahadati alla ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Waqad ulima bittirari min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam wattafaqat alaihi al-ummah anna awwalu ma yu'maru bihil khalqu syahadatu alla ilaha illallah." Dan telah disepakati oleh seluruh umat Islam yang pertama kali diperintahkan bagi seorang hamba adalah bersyahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa bidzalika yasirul kafiru musliman. Maka dengan syahadat ini seorang kafir menjadi muslim. Dan barang siapa seorang muslim dia mengucapkan syahadat alla ilaha illallah, maka cukup baginya kabar gembira bahwasanya Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia itu adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Wa inna ma iktafa bila ilaha illallah li anna hadzal mayyit yuqirru bi anna Muhammadar Rasulullah wa laysa indahu fiha iskal. Dan yang menarik, kenapa cukup la ilaha illallah saja? Tidak wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi di hadis yang kita sebutkan tadi, riwayat Abu Dawud itu, barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam surga tanpa ada wa anna Muhammadar Rasulullah. Dikarenakan kata beliau mencukupkan dengan la ilaha illallah karena ini mayit tersebut mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan tidak diragukan lagi diragukan lagi. Berikutnya adalah anna Muhammadar Rasulullah. Pengertian dari anna Muhammadar Rasulullah antasyhada annahu Rasulullah, yaitu engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Yang terakhir. Maka jangan sampai kita meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah tapi kita yakin ada nabi baru setelah beliau, itu tidak sempurna. Tidak sah syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa kana an-nasu qabla Nuhi ala millatin wahidatin. Dan dulu sebelum Nabi Nuh manusia di satu agama yang sama. Lam yahtaju ila rasul, mereka belum butuh kepada rasul.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita, kepada umat manusia, Rasul. Ketika manusia banyak berselisih, ya, manusia mulai banyak berpecah belah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul pertama. Pertanyaan, siapa Rasul pertama? Nabi Adam atau Nabi Nuh? Nabi Nuh. Adalah Nabi Nuh. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Allah sebutkan, kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Dulu manusia itu umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi, memberi kabar gembira, memperingatkan mereka, wa anzala ma'ahumul kitab. Dan Allah turunkan bersama mereka kitab bil haq, dengan kebenaran, liyahkuma bainal nasi fi mahtalafu fi. Untuk berhukum di tengah-tengah manusia dari apa-apa yang mereka perselisihkan. Sehingga orang yang meyakini wa anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib yang pertama adalah tasdiquhu, yaitu membenarkan semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah itu konsekuensinya, Pak, adalah membenarkan semua yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang datang dari Nabi itu dua. Yang pertama adalah berita, yang kedua adalah syariat. Kalau kita mau perinci, yang datang dari Nabi itu tidak kurang tidak lebih hanya dua saja. Yang pertama adalah berita, yang kedua adalah syariat. Berita, ini berita umat-umat terdahulu, berita kejadian hari kiamat, berita alam kubur, berita di akhirat, berita di surga dan di neraka. Maka kalau kita bersyahadat, kita wajib membenarkan semua berita yang datang dari Nabi selama hadis itu sahih atau hasan. Minimal itu hasan. Maka harus kita benarkan. Yang kedua, sebelum kita masuk yang kedua, jadi yang disampaikan oleh Nabi tadi berita, yang kedua adalah syariat. Kalau berita tadi, yang terdahulu maupun yang akan datang. Sedangkan syariat ini juga ada dua, Pak. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan. Syariat itu perintah atau larangan. Atau yang ada yang ketiga sebenarnya, yaitu izin kebolehan. Izin kebolehan. Ini biasanya disebut sebagai takrir. Hadis itu takrir. Kalau bukan perintah, berarti larangan. Perintah terbagi menjadi dua lagi. Perintah terbagi menjadi dua lagi. Ada yang perintah itu sifatnya wajib, ada yang perintah sifatnya sunnah, maksudnya anjuran. Ada yang perintah sifatnya wajib, ada lagi perintah yang sifatnya anjuran. Kemudian larangan juga sama, ada yang sifatnya larangan mutlak, dilarang, mendekatinya saja tidak boleh. Ada lagi larangan itu sifatnya adalah karohah, yaitu makruh. Maka ini adalah konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membenarkan semua yang datang dari Nabi, baik berita maupun syariat dan turunannya. Yang kedua, konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah imtisalu amrih. Mengikuti perintah beliau. Mengikuti perintah beliau. Meneladani beliau. Wala nataraddadu fihi, dan kita tidak ragu sedikit pun dengan apa yang datang dari beliau.
Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin atau mukminah jika Allah telah putuskan, Rasulullah telah putuskan sesuatu, mereka memiliki pilihan dari perkara mereka. Jadi kalau sudah diputuskan oleh Allah ini haram, maka kita nggak ada pilihan lain. Tidak boleh mencari pilihan yang lain. Kecuali jika itu adalah terpaksa, darurat, ya, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang mengharuskan kita memilih selainnya, maka wajib bagi kita untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu beliau menegur, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menegur, minal khata'i, termasuk kesalahan adalah innahu idza ja'ahul amr min Allah wa rasuli bada yatasa'al fa yaqul hal amru lil wujubi am lil istihbab. Ketika datang perintah Allah, terkadang orang itu bertanya, ini perintahnya wajib atau sunnah? Ini perintahnya wajib atau sunnah? Maka pertanyaan seperti ini, kata beliau, yajibu tarhuhu wa alla yurad. Harusnya dibuang dari seorang yang beriman. Karena para sahabat ketika diperintahkan oleh Nabi, sami'na wa ata'na, tidak ada keraguan sedikit pun bagi mereka. Kemudian yang ketiga, dari konsekuensi wa anna Muhammadar Rasulullah adalah ayyajtaniba ma naha Rasulullah anhu biduni taraddud. Yaitu menjauhi dari apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang, bukan hanya tidak mengerjakan, tapi menjauhi. Kemudian yang keempat adalah alla yuqaddima qaula ahadin minal bashari ala qaulin nabi. Tidak mendahulukan perkataan dari seorang manusia atas perkataan Nabi. Tidak mendahulukan perkataan dari seorang manusia atas perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala hadha la yajuzu an tuqaddima qaula fulanil imam min a'immatil muslimin ala qaulir rasul. Maka tidak boleh mendahulukan perkataan misalnya imam di dalam Islam, salah satu ulama, tapi perkataan beliau menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau memberikan contoh, misalnya, qala Rasulullah, qala lakinnal imamu fulan, qala kada wa kada. Ketika disampaikan kepadanya Rasulullah bersabda seperti ini, tapi imam ini mengatakan ini dan itu, ya, maka wajib kita ambil perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang dipahami oleh kebanyakan ulama, ya, para sahabat, para tabiin. Maka disebutkan kisah dari Abdullah ibnu Abbas. Beliau mengatakan, yushiku an tunazzala alaikum hijaratan minas sama'i aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Jadi Ibnu Abbas ini pernah marah ketika mengatakan, saya mengatakan perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kalian mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar, hampir-hampir saja Allah menurunkan batu dari langit karena kalian mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar daripada perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Dan itu ucapan Ibnu Abbas kepada seorang tabi'in yang jidal, ya, yang berdebat dengan Ibnu Abbas dengan membawakan perkataan Abu Bakar dan Umar.
Kemudian yang kelima, konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alla yabtadi'a fi dinillah, yaitu tidak boleh berbuat bid'ah, mengada-ngada urusan yang baru, agama yang baru, dan menisbatkan kepada Nabi. Mengada-ngada syariat yang baru dan menisbatkannya kepada Nabi. Maka orang seperti ini lam yata'addab ma'an Nabi. Orang yang membuat-buat, menambah-nambah urusan agama itu adalah orang-orang yang tidak beradab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti secara rinci kita bahas pada hadis yang kelima, insya Allah. Karena hadis kelima adalah hadis tentang larangan berbuat bid'ah. Yang keenam, an ta'taqida bi anna an-nabiyya laysa lahu syai'un min ar-rububiyyah. Engkau meyakini bahwasanya Nabi itu tidak memiliki sedikit pun tentang sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan. Makanya di dalam syahadat itu wa anna Muhammadar abduhu wa rasulah. Abduhu, hamba Allah. Ya. Dan ini adalah bentuk batasan yang diberikan agar kita tidak terjatuh seperti orang-orang Nasara yang mereka mengkultuskan Nabi Isa alaihi salam. Yang ketujuh adalah ihtiramu aqwalihi, menghormati hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih lagi jika hadis itu sahih. Makanya dulu para Imam Bukhari itu tidak mau menulis hadis sebelum beliau sholat istikharah, untuk memastikan hadis yang beliau tulis di dalam sahihnya itu adalah benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jumlah hadis Bukhari itu 2.200 sekian, ya, maka sejumlah itu beliau istikharah. Dan itu belum dengan pengulangan. Karena terkadang Imam Bukhari di bab lain beliau bawakan hadis yang sama, di bab lain beliau bawakan hadis yang sama. Maka setiap kali menulis beliau sholat istikharah. Dan itu dalam rangka menghormati perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga seperti Imam Malik, beliau tidak mau menyampaikan hadis kecuali dalam kondisi berwudu. Dan tidak mau dalam kondisi berjalan, harus duduk, tenang, baru kemudian beliau menyampaikan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nasai tidak mau hadir ke majelis hadis kecuali beliau pakai baju beliau yang paling bagus, kemudian parfum beliau yang paling wangi, dan dalam kondisi yang paling baik untuk menyampaikan hadis. Pernah juga di zaman sahabat Umar bin Khattab, ada dua orang itu teriak-teriak di Masjid Nabawi. Dua orang sedang berdebat di Masjid Nabawi dengan suara yang lantang. Maka Umar mengatakan, laula annakuma min ahli Taif la auja'tukuma darban. Kalau kalian berdua itu bukan penduduk Taif, maka akan saya pukul kalian berdua, kata Umar bin Khattab. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Karena ya, Allah menurunkan dalam surat Al-Hujurat ayat kedua, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Maka dari ayat itulah Umar menentang orang-orang yang bersuara keras di masjid An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka itulah 7 dari konsekuensi syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh yang seharusnya seorang muslim jaga agar syahadat ini senantiasa kokoh, istiqomah selama kita hidup. Kemudian berikutnya adalah syahadat ini adalah syarat utama seseorang dalam masuk ke dalam agama Islam. Maka tidak boleh seseorang meninggalkan dari syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini tentang syahadat. Berikutnya, kesempatan berikutnya insya Allah kita membahas tentang salat dengan rincian-rincian di dalamnya. Berikutnya tentang zakat, tentang haji, dan juga tentang puasa Ramadan. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan, silahkan. Atas pembahasan yang telah disampaikan mengenai rincian-rincian rukun Islam mulai dari kami persilakan ada beberapa pertanyaan sebelum kajian diakhiri. Mungkin di kalangan ikhwan terlebih dahulu. Yeah. Tentang menyampaikan hadis itu apakah dalam dalil itu apakah harus lengkap amatannya saja. Misalnya kita menyampaikan suatu dalil apakah harus lengkap atau disebutkan matan riwayat sahihnya ketika harus dijelaskan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah dalam menyampaikan hadis itu cukup dengan matan atau harus dengan sanad dan juga dengan derajat hadis? Maka yang pertama adalah jika kembali melihat kepada tujuannya. Ketika tujuan dari hadis itu hanya sebagai istishhad. Istishhad itu seperti untuk pendalilan. Biasanya khutbah Jumat. Kan tentunya tidak membahas hadis ya. Kita membahas sebuah permasalahan kemudian mengambil hadis. Maka itu cukup matan dan derajatnya. Cukup matan dan derajatnya atau perawinya. Diriwayatkan Bukhari oleh Ahmad. Sehingga orang yang mendengar itu bisa merujuk hadis tersebut. Memverifikasi hadis tersebut. Kemudian jika tujuannya adalah untuk dijelaskan secara rinci seperti hadis arba'in seperti ini misalnya, kita bacakan dari segi sanadnya, Dan para ulama dulu sebelum datang masa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, mereka semua kalau menyampaikan hadis harus dengan sanadnya. Mereka punya istilah itu sammulana rijalakum. Sebutkan kepada kami dari siapa saja engkau mendengar hadis itu. Nah, memang saat itu diperlukan untuk memvalidasi apakah hadis ini benar-benar dari Rasulullah atau tidak. Sehingga mereka harus menyebutkan dengan sanadnya. Baru setelah generasi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Baihaqi, Imam Nasai, maka para ulama tidak menyebutkan hadis dengan sanadnya. Karena sudah tertulis, hadis ini dalam Bukhari, hadis ini dalam Muslim, seperti itu. Sehingga kebutuhan untuk menyebutkan sanad sudah tidak dibutuhkan lagi sekarang. Tapi yang paling penting adalah kita mengetahui rujukan dari hadis tersebut. Apakah di dalam kitab Sahih Bukhari, atau Sahih Muslim, atau Musnad Imam Ahmad, seperti itu. Sehingga orang yang mendengar bisa merujuknya, bisa melihatnya untuk mengklarifikasi apakah hadis itu sahih atau tidak. Wallahu a'lam. Kami persilakan untuk jemaah untuk melakukan pertanyaan. Karena waktu masih tersisa. Saya yang tanya, untuk hadiahnya banyak ini ya. Dipersilakan, bisa dilakukan. Sebutkan 2 hal yang harus kita
benarkan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja dua hal tersebut? Dokter Reni. Berita dan berita dan syariat. Masya Allah. Silahkan. Ini mau kitab atau mau sarung? Kitab. Ini. Barakallah. Oke. Bertanya sarung nih, bertanya. Sebutkan syarat-syarat syahadatain. Rukun syahadatain. Syarat-syaratnya belum kita sebutkan tadi. Yang lain. Rukun syahadatain. Sinten? Pak Anang. Penetapan dan peniadaan, ya, al-isbat wan nafi, yaitu menetapkan bahwasanya sembahan hanya Allah saja dan meniadakan sembahan-sembahan selain Allah. Buku nomor sarung. Ya mungkin dari Ahmad ada pertanyaan tadi. Kami persilakan untuk jemaah Ahmad jika ingin bertanya bisa bermain pakai mic-nya atau mungkin ke jemaah Ahmad kalau ada pertanyaan lagi kami persilakan. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Muslim wajib. Ya, kalau Muslim. Cara mentalkin yang benar, dibisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Diulang-ulang terus saja. Pak la ilaha. Kalau laki-laki ya Pak la ilaha illallah. La ilaha. Sendiri berarti jenengan. Oke, sebisa mungkin ditalkin. Atau sambil tindakan jenengan talkin. Mungkin apa buatan? Mungkin apa buatan? Tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Oke. Dibisikkan. Mungkin sambil tindakan, yang lain membisikkan di telinganya. La ilaha illallah. Berjeda. Karena seorang meninggal juga sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Ya kita usaha agar akhir kalamnya itu la ilaha illallah, tapi kebiasaan hidupnya kalau tidak pernah la ilaha illallah, ya, sesuai dengan kehidupnya. Jadi tetap dan la ilaha illallah itu tidak membuka mulut, Pak. Makanya kenapa yang mudah itu la ilaha illallah, kan nggak sampai membuka mulut. Ya. Jadi walaupun jenengan tertutup juga tetap bisa la ilaha illallah. Itu kan hanya lidah saja. Dan itu kalimat yang mudah. Maka dianjurkan untuk berusaha mentalkin seorang muslim yang meninggal. Wallahu a'lam. Cukup? Ya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini tentang syahadat la ilaha illallah. Berikutnya insya Allah kita membahas tentang rukun yang kedua yaitu salat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita gunakan ketika kita membutuhkannya, dan
syukur-syukur bisa kita sampaikan kepada orang lain sehingga pahala yang kita dapatkan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal nantinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.